tangan katun, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbicara sendiri. Wahai Abu Hurairah, kini engkau membersihkan hidungmu dengan sapu tangan dari kain katun. Padahal engkau masih ingat bagaimana engkau dahulu ketika jatuh pingsan di antara mimbar dan kamar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menyangka engkau telah gila, sehingga mereka menginjak lehermu dengan kaki mereka. Astagfirullah. Sebenarnya engkau tidak gila, tetapi sedang kelaparan. Masya Allah. Faidah, ketika kelaparan berhari-hari, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu sering jatuh pingsan. Orang-orang menyangka ia terserang penyakit gila. Padahal masa itu penyakit gila biasanya disadarkan dengan cara menginjak leher orang yang berpenyakit gila tersebut. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk golongan orang yang amat sabar dan qanaah. Ia sering mengalami kelaparan seperti itu berhari-hari. Setelah wafat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada umat Islam, maka datanglah kelaparan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun demikian, ia tetap seorang ahli ibadah. Ia memiliki sebuah kantong berisi biji-biji kurma yang digunakannya untuk berzikir. Bila kantong itu telah kosong, maka hamba sahaya perempuannya memenuhinya kembali dan meletakkannya di samping Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu amalan dia adalah dia sendiri, istrinya, dan hamba sahayanya biasanya membagi malam menjadi 3 bagian. Secara bergiliran, setiap orang sibuk beribadah. Dari kitab Ta'ziratul Hufaz. Saya sebagai penyusun dalam hal ini mendengarkan dari ayah saya bahwa kakek saya juga punya amalan seperti itu. Setiap malam ayah saya sibuk menelaah kitab hingga pukul 1 malam. Sesudah pukul 1 malam, giliran kakek saya bangun dan menyibukkan diri dengan sholat tahajud. Sedangkan ayah saya beristirahat. Kurang lebih 45 menit sebelum subuh, kakek membangunkan paman saya untuk sholat tahajud. Sedangkan kakek saya untuk mengikuti sunnah beristirahat. Ya Allah, berilah taufik kepada kami untuk dapat mengikuti mereka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sudah atau masih lanjut? Boleh. Ya. Kemudian kami akan bacakan kisah gaji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Baitul Mal. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang pedagang kain. Setelah dilantik menjadi khalifah dengan membawa beberapa helai kain di tangannya, pagi-pagi ia berjalan menuju pasar untuk berjualan seperti biasanya. Di tengah jalan ia berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Mau kemana engkau?" Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Mau ke pasar." Sahut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Jika engkau sibuk berdagang, lalu bagaimana tugas khalifah?" Jawab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Lalu bagaimana aku memberi makan keluargaku?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Mari kita berjumpa Abu Ubaidah yang dijuluki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang kepercayaan umat, agar ia menentukan uang gaji untukmu dan Baitul Mal." Keduanya pun berjumpa Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kemudian ditetapkanlah gaji untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang jumlahnya sebesar keperluan makan seorang muhajirin biasa, bukan dari golongan kaya dan juga bukan dari golongan miskin. Allahu Akbar. Suatu hari istrinya berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku ingin makan sedikit manisan." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak memiliki uang untuk membelinya." Astagfirullah. Istrinya berkata, "Aku akan menyisihkan sedikit demi sedikit uang belanja harian, sehingga dalam beberapa hari akan terkumpul sejumlah uang." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menyetujuinya. Akhirnya dalam beberapa hari istri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa mengumpulkan sedikit uang. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata,
tampaknya dari pengalaman ini, uang gaji dari Baitul Mal telah melebihi keperluan kita. Allahu Akbar. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengembalikan uang yang sudah dikumpulkan oleh istrinya itu ke Baitul Mal. Subhanallah. Untuk selanjutnya, uang gaji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dikurangi jumlah uang yang dapat disisikan oleh istrinya tersebut. Allahu Akbar. Seandainya kita bisa meniru beliau. Faidah, meskipun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menjadi seorang khalifah pemimpin seluruh umat Islam, dia tetap berdagang seperti sebelumnya. Hasil pekerjaan itu cukup untuk keperluan keluarganya. Hal ini bisa diketahui dari pernyataan dia setelah menjadi khalifah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullah alaihi dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menjadi khalifah, ia berkata, "Kaumku mengetahui bahwa pekerjaanku adalah pedagang. Itu telah mencukupi keluargaku. Tetapi karena tugas khalifah, aku disibukkan dengan urusan kaum muslimin, sehingga untuk keperluan keluargaku diambil dari Baitul Mal." Meskipun begitu, ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu akan meninggal dunia, ia berwasiat kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha agar mengembalikan seluruh uang gaji yang telah dikeluarkan untuk dia dari Baitul Mal. Allahu Akbar. Kepada khalifah yang menggantikan dia. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, ia meninggalkan dirham dan dinar. Ia hanya meninggalkan seekor unta perah, sebuah mangkok dan seorang hamba sahaya. Dalam riwayat yang lain ia berkata, ia telah meninggalkan sehelai selimut dan sehelai kain alas. Barang-barang itu telah diserahkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ia menggantikannya sebagai khalifah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencucuri rahmat kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia telah membuat letih orang yang ingin mengikutinya. Alhamdulillah. Dikutip dari kitab Fathul Bari. Demikian beberapa kisah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa menjadikan contoh tauladan bagi kita semua. Insya Allah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap. Oh ya, sebentar kita sholat tahajud, bangun jam 3. Jam 3 insya Allah. Bentar tadi harus angkat bisa. Masya Allah. Susun itu malaikat ini sampai arsnya Allah. Dan besok pagi jangan lupa kita rutin yasinan. Insya Allah. Bergetar ars.